Jessica Iskandar baru saja melahirkan anak ketiganya, Senin 2 Desember 2024 lalu. Sayangnya, proses persalinan tersebut tidak berjalan lancar. Perempuan yang akrab disapa Jedar ini mengalami komplikasi serius berupa pendarahan hebat akibat plasenta yang melekat di rahimnya. Pertama-tama aku mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya hari ini, hari di mana aku bisa melewati berbagai macam perjalanan yang begitu indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Benny dan juga Dr. Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya rumah sakit. Dan yang paling kita berdua bahagia sekali hari ini, dan mungkin bisa lanjut diceritakan oleh suami saya aja, soalnya saya kebanyakan dalam keadaan lemah dan nggak begitu ingat, lebih ingat kesakitnya doang, jadi kalau cerita takut sedih, tapi ya biar suami saya aja yang ceritain. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Tria, Dr. Benny for your service and for your input. Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Tapi balik lagi, thank you Lord Jesus, everything is fine. With the grace of Dr. Tria and Dr. Benny, ya, Tuhan pakai untuk bantu istri saya pulih. Dan of course untuk istriku yang sangat kuat, yang bisa melewati proses ini semua. Nggak bisa ngomong. Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal, karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby, dan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu. Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa aja buat kita berdua gitu. Itu memang proses untuk pulih memang harus ada transfusi darah, karena memang saat melahirkan itu kan banyak darah yang keluar. Jadi itu bukan karena buat boost sistemnya, bukan. Itu memang proses untuk pulihnya. Sesuatu
sesuai dengan proses aja sih. Setelah melahirkan biasanya anaknya kan dibawa dulu sama dokter yang memang apa itu namanya, dokter anak untuk cek jari-jarinya, telinganya, matanya dan lain-lainnya. Saat itu dia masih di ruang persalinan. Jadi sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Tapi bayi itu saya juga edukasikan bahwa bayi itu kalau lahir masih bisa 3 hari tanpa ASI ya dok. Ya, jadi pas banget. Walaupun babynya nggak langsung adaptasi, tapi memang bayi itu bisa 3 hari tanpa. So everything is fine, proses juga sesuai. Jadi pas banget 3 hari itu mamanya lagi lemas, lagi pulih. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI. Walaupun ASInya nggak banyak, cuman cukup. Beratnya 3 kilo. Beratnya 3,1, beratnya angka 9. Bayinya sempurna, segar, healthy, cantik. Jadi berapa? Saat itu memang kontraksi rahim mungkin kurang baik ya, karena memang harusnya terjadi kontraksi setelah bayi lahir, plasenta itu akan lahir dengan otomatis dengan kontraksi rahim yang baik. Di saat itu kontraksi rahim kurang baik, kita sudah berikan obat-obatan untuk membuat lebih baik. Cuman memang waktu itu kita memang ada terkejar-kejar dengan waktu. Jadi memang kita itu ada standar waktu untuk melahirkan, gitu. Ya, memang hal itu kadang terjadi, tetapi memang sudah pasti semua persalinan kita harus antisipasi kejadian perdarahan pasca persalinan. Memang tadi saya bilang terjadi 1-5 di antara 100 persalinan dan tetap semua harus tetap kita antisipasi. Kadang-kadang persalinan anak pertama nggak ada resiko apapun bisa terjadi perdarahan.